Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Guciliana, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas K01. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sinopsis dari film Ayat-Ayat Cinta. Sinopsis film Ayat-Ayat Cinta, sebuah kisah cinta dengan latar belakang agama, terutama agama Islam. Fahri adalah pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar sarjana di Al-Azhar. Ia harus melakukan berbagai macam impian dan kesederhanaan hidup di Mesir. Ia bertahan dengan menjadi penerjemah buku agama. Semua impian dijalankan oleh Fahri dengan antusias, kecuali yaitu menikah. Fahri adalah laki-laki yang taat lurus. Ia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Hanya ada perempuan yang dekat dengannya selama ini, yaitu neneknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis, tetangga satu flat yang beragama Kristen, optik tetapi mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang, cinta Maria tercurah dalam diari saja. Terakhir muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri. Biografi penulis Habibur Rahman El Sirazi, LC-PGD, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 30 September 1976. Ia adalah novelis Indonesia. Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pimpinan pesantren, dan penceramah. Karya-karyanya banyak diminati, tak hanya di Indonesia, tetapi di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara lainnya. Saat beliau sedang menempuh masa pendidikannya di Mesir, tercatat bahwa beliau adalah seorang perintis tersebuah organisasi, yaitu Komunitas Sastra Indonesia atau KSI dan Forum Lingkar Pena, di mana kedua organisasi itu berada di Kairo, Mesir. Selain tercatat pernah menjadi kelompok kajian intensif dan kajian pengetahuan Islam di Kairo selama 1 tahun, dimulai pada tahun 1976 hingga 1997. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai koordinator Islam di Kairo dalam 2 periode. Ternyata, selain bisa menulis dan menyutradarai, juga menciptakan film, ternyata Habibur Rahman El Sirazi juga memiliki kemampuan dalam membangun sebuah organisasi yang berkualitas, apalagi di luar negeri. Ternyata beliau juga berkarir di dunia pendidikan dengan menjadi seorang guru di MAN 1 Yogyakarta pada tahun 2003 sampai 2004. Tak hanya sampai di situ, beliau juga pernah mendedikasikan ilmunya sebagai guru besar atau dosen lembaga Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar As-Siddiq UMS Surakarta di Indonesia. Semua itu bisa diraih olehnya dengan sederet yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti Di Atas Sejadah Cinta yang ditayangkan di televisi pada tahun 2004, Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2004, Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2007. Semua itu tentu tidak lepas dari latar belakang pendidikan yang telah ditempuh olehnya. Beliau pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Program Khusus di Surakarta pada tahun 1995 dan kemudian ia melanjutkan perguruan tinggi universitas di Kairo, Mesir, jurusan hadis. Prinsip rendah diri pada tokoh utama Fahri, yakni adanya rasa kurang percaya diri ketika hendak menikah dengan Aisyah. Rasa kurang percaya diri tersebut muncul karena telah mengetahui bahwa Aisyah adalah keturunan orang terpandang dan berada dibandingkan dirinya. Hanya laki-laki miskin yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di Kairo dan mengandalkan hasil terjemahannya untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Selain menikahi Aisyah, rasa kurang percaya diri juga timbul pada Fahri yang diceritakan pada novel keduanya. Ia hendak disuruh untuk menikah lagi dan akan dijodohkan oleh Syekh Utsman yang merupakan guru talakinya saat di Kairo dulu. Prinsip gaya hidup oleh tokoh Fahri.
Dorongan dari dalam diri Fahri mampu membuatnya mencapai superioritas. Keuletan dan disiplin dalam hidup menjadi penggerak utama dalam dirinya untuk selalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dirinya. Ia tidak pernah mengeluh dengan segala tantangan yang dia hadapi, hendak melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari bagian kuliahnya. Dorongan dari dalam dirinya mampu mengalahkan segala kemalasan dan rintangan yang akan membuatnya gagal. Ia adalah individu yang mampu mengembangkan dirinya demi mencapai tujuan akhir yang telah ia rancang. Prinsip diri kreatif. Ia termasuk individu yang memakai pengalaman dalam dirinya. Terbukti pada saat dia menurunkan amanah dan melerai pertikaian yang terjadi dalam metro dengan pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi tentang akidah Islam. Ia juga mampu melerai keributan yang terjadi di sebuah masjid ketika para jamaah hendak mengusir dan mengumpat seorang pengemis bercadar di halaman masjid tersebut. Terakhir, prinsip minat sosial. Rasa simpati dan empati yang sangat tinggi terhadap sesama sehingga ia tidak memperdulikan keselamatan untuk dirinya. Sejak tinggal di apartemen, sewaktu dia menjadi mahasiswa, Fahri tidak memandang siapapun dan tidak melihat waktu untuk membantu sesama. Apakah ia mengenal atau tidak orang tersebut, ia tidak pernah memikirkannya, karena yang terpenting ialah bagaimana caranya berguna untuk orang lain. Ia tidak pernah memikirkan materi yang akan ia habiskan. Ia juga tidak pernah peduli dengan tenaga yang akan ia keluarkan, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Itulah analisis film Ayat-Ayat Cinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.